Lebih mantap, Pak. Lebih mantap. Yang mati gadis nggak ada nular lagi? Nggak ada. Beneran? Kan nggak ada. Nah, terus setelah aplikasi itu ada pemupukan susulan nggak? Belum. Belum ada. Pestisida ada aplikasi tidak? Nggak ada, Pak. Beneran iki sore iki? Iya. Alhamdulillah bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Saat ini saya berada di lahan pertanaman semangka milik Pak Sutiono, tepatnya di Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di mana usia tanamannya sekarang ini 47 HST, varietas pondah non biji. Kedatangan kita di sini melihat dan memantau bersama dengan Mas Faisal selaku petugas lapangan wilayah Stabat. Teman-teman bisa melihat kondisi tanaman saat ini sangat bagus. Tapi kalau saya melihat ini tanaman sepertinya pernah macet di awal-awal tumbuhnya, karena banyak sekali ya lubang-lubang tanam yang kosong, tidak terisi oleh tanaman. Nah, kemudian tanaman yang sehat atau yang tersisa dari percabangannya bisa dilihat bulu-bulu batangnya, ruas-ruasnya menandakan kesehatan daripada tanaman. Ini artinya pada fase-fase awal, kalau melihat dapur atau pangkal dari tanaman, kondisinya lumayan kurang sehat. Bahkan banyak daun dapurnya atau daun pangkalnya yang menguning. Nah, di sini juga ada lubang tanam yang kosong karena mati. Nanti akan kita gali kenapa bisa terjadi demikian, sama petaninya apa sih yang membuat kondisi tanamannya bisa menjadi seperti ini. Nah, ini ya, untuk ukuran umur 47 HST, perkembangan tanamannya masih seperti ini. Meskipun pada akhirnya sehat walafiat ya, seger. Kemudian kondisi pentilnya juga bagus-bagus. Batangnya, bulunya lebat, tebal, ruasnya juga mantap, ditambah lagi diameter batangnya yang lumayan besar. Artinya saya yakin pemupukannya ini cukup lumayan. Tapi pada waktu pertama kali pupuk diaplikasikan atau ditaburkan belum sempat terserap karena tanaman kurang normal, sehingga setelah tanaman mulai pulih baru menunjukkan bagaimana tingginya serapan tanaman terhadap unsur hara yang sudah tersedia di lahan dari hasil pemupukan sebelumnya. Di sini ada Mas Sutiono. Coba Mas, bener nggak analisa aku mau bahwa pada awal-awal pertanaman kondisi tanamannya jelek? Iya. Karena dia waktu pertumbuhan itu udah terkena virus, Bang. Waktu pertumbuhan Terkena virus ya. terkena virus, Mati pucuk. mati pucuk. Gejala awalnya seperti apa? Pucuknya itu menguning terus kering mati, Pak. Oh, kayak mati gadis. Ya. Bukan mati pucuk, berarti mati gadis. Layu fusarium atau virus? Virus ini, Pak. Kalau orang bilang virus, Orang kalau saya bilang itu mati bilang gadis atau layu fusarium. karena dia masih masa pertumbuhan sih daun 4 atau di daun 5 gitu. Nah, inilah banyak lubang-lubang yang kosong. Itu kan berarti sudah mati kan? Memang nggak bisa tertolong lagi tuh. Kalau udah kering nggak bisa tolong, Pak. Jadi kenapa kok ini masih ada sisanya kalau nggak bisa tertolong? Inilah nggak tahu juga. Sebelumnya masih awal tanam kenal produk SAS nggak, Kang? Belum. Belum. Umur berapa kenal SAS? Umur itu salah. Pirosal? Ini pokok. Sekitar 18. Mana? 18 harian baru kenal SAS. Kenapa bisa kenal? Sama
Enggak sengaja betul ambil Mas Faisal meneh. Ngomongnya ponakane Faisal iki. Iya cuma usi enggak betul anu. Oh, Nah, dia kan memang petani kok Iya. jadi sales ngono. ya enggak jadi sales, cuman dia tetap bertani hanya saja sambil bantu masarke produk. Nah, itu setelah umur 18 hari pertama kali Riko disaranke Mas Faisal semprot apa? Produk SAS, Pak. Apa wae SAS? Ben Salmar Saka Prima PNS. Salmar, Saka, Prima karo FNS disemprot kabeh. Enggak nang dikocor. Urung Oh. urung Nah, iki kadang merengkele petani nak wis kadung katrek baru bingung deh kan. Nah, tapi setidaknya saya ini bisa membuktikan. Nah, setelah menggunakan produk SAS wis berapa kali aplikasi, Kang? wis tengah ya. Pirang kali nyemprot SAS? 3 Ya 4 4 kali. Apa wae kuwi? Salmar, Saka, Prima, PNS FNS. Gantian atau sekaligus? sekaligus. Sekaligus kabeh. Dosis Salmar piro? Selamat 30 mili. 30 mili. Sakae 30 mili. 30 mili. Kemudian FNS PNS 75 75. Prima SAS 30. 30. Berarti Salmar 30, Saka 30, Prima SAS 30, FNS 75. Berarti tadi 4 kali aplikasi. Nah, hasilnya menurut Riko piye? Ya alhamdulillah. Hah? Perubahan pesat, Pak. Perubahannya pesat. Aja karena nang ngarep aku ki, Kang. Ya kan kalau Kaya Riko ngomong pun grogi masalahnya, mediku digawe-gawe ngomong ya kan. enggak. Iya. Ya itu Pak botol ya. Ini Kang Sutiono kan kayaknya ngomongnya grogi nih. Nanti dikira orang dibuat-buat gitu loh. Tapi kalau petani dibuat-buat pasti nggak grogi ya kan, Kang. Setelah 4 kali aplikasi, menurut Kang Sutiono perubahannya pesat. Dalam hal perubahan apa? Dari daun Mm-mm. ya perkembangan pucuk batang ini Ya lebih bagus atau lebih jelek? lebih mantap, Pak. Lebih mantap. Yang mati gadis nggak ada nular lagi, Nggak ada. beneran? Kan nggak ada. Nah, terus setelah aplikasi itu ada pemupukan susulan nggak? Belum. Belum ada. Pestisida ada aplikasi tidak? Nggak ada, Pak. Beneran iki sore iki? Iya. Alhamdulillah bener ya. Jadi setelah mengenal produk SAS dengan 4 produk tadi diaplikasikan 4 kali, interval berapa? Maksudnya, Pak, Nyemprotnya interval pirang dino sekali? Berapa hari sekali? 3 hari, Pak. 3 hari sekali. Langsung 4 kali 3 hari sekali. Kenapa padat kali gitu, Sal? kesemangetan ning duwe. Hah? Ning duwe semangetan arek nyemprot ae. Ya gitu, Mas. Anjuran karena kan Oh, karena pemulihan. Pemulihan, Ya, ya. betul. Jadi kalau proses pemulihan itu intervalnya diperapat supaya cepat pulih. Mengingatkan semangka ini pertumbuhannya cepat. Kalau intervalnya lambat, pulihnya lambat, nggak ngejar waktu. Jadi setelah kenal SAS, menurut Riko lah, apa ling nang atine Riko iki saiki arek diomongke ngono. ya mungkin ya tetap Lah ngomong apa enenge? Piye kok bisa jadi solusi ke depan nih? ya seperti depannya bisa dipergunakan kan. Lah engko udah kejadian kayak gini ke depannya selali karo SAS lagi, lupa lagi dia. Iya kan? Kayak yang lain kan gitu, nanti baling lagi baru balik lagi kan, CLBK lagi, cinta lama bersemi kembali. Umumnya petani gitu, sudah pernah menerapkan SAS, pulih tanamannya bagus, baling lagi ke pola lama. Begitu tanamannya jelek, cariin orang SAS lagi. Tapi ya tidak apa-apa, memang sudah umum. Tapi ya mudah-mudahan jangan lah, apalagi Mas Faisal ponakannya masa dia bohongin. Kan nggak mungkin toh. Kalau kondisi tanamannya ya teman-teman, seharusnya apabila selamat dari awal-awal ya sebagus ini semua ini. Nah, ini sistem tunggal ya, satu lubang satu tanaman tapi diarahkan ke kanan dan ke kiri pakai selang drip supaya menghemat mulsa dan selang drip. Nah itu gemuknya kayak gitu, yang tertinggal masalahnya. Ini adalah tanaman dengan kondisi postur yang sangat ideal untuk proses percepatan pembungaan dan pembesaran buah. Sayangi mau.
telat, nggak tertangani, banyak yang bolong lubangnya. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, sedikit informasi dari petani semangka Mas Sutiono. Kiranya dengan video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua bahwa insya Allah dengan penerapan SAS kondisi tanaman yang sakit masih bisa dipulihkan, sehingga masih bisa memberikan harapan terbaik untuk bisa panen dan mengembalikan modal kerja selama berbudidaya tanaman. Saya Budiarto dari Pinang 2, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.